Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Anya sedang merawat anggrek bulan ungu di balkon apartemennya saat paket berukuran besar tiba. Aroma melati yang kuat, wangi khas yang selalu diasosiasikan dengan kemewahan tradisional ala keluarga suaminya, langsung menusuk indera penciumannya. Itu adalah undangan pernikahan Dina, adik iparnya, yang akan menikah dengan seorang pewaris perusahaan properti. Rian, suaminya, yang saat itu sedang menerima panggilan telepon bisnis di ruang tengah, langsung mengakhiri panggilannya dengan tergesa-gesa. Matanya terpaku pada kotak bludru hijau tua yang dihiasi pita sutra emas. Itu undangan Dina, kata Rian. Suaranya mengandung campuran rasa bangga dan kecemasan yang mendalam. Anya tersenyum tipis, senyuman yang sering disalahartikan Rian sebagai tanda pasrah, padahal itu adalah senyum pengamatan. Tentu saja. Dari aroma ini saja, aku bisa mencium anggaran pernikahan 1 digit miliar. Balas Anya santai, mengambil pisau kecil untuk membuka segel lilin yang mahal. Rian mengambil alih kotak itu. Ibu pasti memaksakan semuanya. Dina kan menikah dengan Aditama, jadi harus sempurna. Saat Rian membuka kotak itu, di dalamnya terdapat undangan fisik yang dicetak dengan tinta emas timbul di atas kertas impor tebal. Rian membacakan nama yang tertera di sana. Dengan hormat, mengundang, Bapak Rian Wibowo. Hening. Anya meletakkan teko air di meja dengan hati-hati. Ia tidak bertanya. Ia hanya menunggu reaksi Rian. Rian membolak-balik undangan itu, mencari cetakan nama istrinya, Anya Wibowo, yang seharusnya tertera di bawah namanya. Tidak ada, bisik Rian. Wajahnya berubah merah. Hanya namaku. Tidak ada nama kita berdua. Bahkan tidak ada. Dan istri. Rian segera teringat akan ucapan ibunya 2 minggu lalu. Jangan repot-repot mencantumkan nama Anya. Kita tidak ingin membuang-buang tempat untuk orang yang tidak akan datang. Lagi pula, dia tidak mengenal siapa-siapa di sana. Anya berjalan mendekat. Ia menepuk bahu Rian dengan lembut. Sudah kubilang, Rian. Keluarga besarmu tidak pernah menganggapku ada sejak hari pertama kita menikah. Aku adalah istri Rian, si seniman yang tidak jelas latar belakangnya, bagi mereka. Rian merasa hancur karena perasaan bersalah. Ia adalah seorang manajer menengah yang sukses, tetapi di mata keluarganya yang ultra kaya, status dan latar belakang Anya, yang ia kenal dari pertemuan seni, dianggap jauh di bawah standar mereka. Anya tidak pernah mau berbicara banyak tentang keluarganya, yang membuat Ibu Rian menyimpulkan bahwa Anya berasal dari keluarga yang tidak penting. Aku akan bicara dengan ibu, kata Rian penuh tekad, meraih ponselnya. Jangan, potong Anya cepat. Suaranya tegas namun tenang. Apa yang akan kau katakan? Kau akan membuat dirimu terlihat tidak menghormati tradisi mereka. Dan kau akan membuatku terlihat menyedihkan karena memohon untuk diundang. Aku tidak ingin itu. Rian menatap mata Anya, mencari setitik pun kemarahan atau kesedihan. Tetapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang mengganggu. Aku minta maaf. Anya. Sungguh. Kata Rian. Anya tersenyum lagi. Senyuman yang kali ini lebih cerah. Tidak apa-apa. Kau tahu apa? Aku tidak tertarik dengan pesta yang penuh dengan orang-orang yang berpura-pura baik padaku. Lagi pula, ada hal yang lebih menarik yang bisa kulakukan pada tanggal 10 bulan depan, daripada berpura-pura menikmati pernikahan adikmu. Rian merasa lega melihat Anya tidak meledak. Tetapi ia juga merasakan firasat aneh. Ketenangan Anya kali ini terasa berbeda. Seperti seseorang yang telah menerima kekalahan, tetapi diam-diam merencanakan serangan balik yang tidak terduga. Kau harus pergi, kata Anya lagi, memberikannya dukungan yang tulus. Dina adalah adikmu. Kau harus ada di sana untuknya. Aku akan baik-baik saja. Anya kemudian mengambil majalah mode Korea yang baru saja ia terima, membuka halaman tentang perjalanan musim dingin di Seoul, dan mulai menandai beberapa tempat dengan pena berujung emas. Rian menatapnya. Bingung. Kau mau kemana? Ah, ini. Anya mengangkat majalah itu. Pandangannya tertuju pada foto Hanok Village yang tertutup salju tipis. Hanya mencari inspirasi.
Bukankah lebih baik menghabiskan akhir pekan itu untuk sesuatu yang benar-benar berharga bagiku, daripada berdiri di sudut ruangan, diabaikan, dan mendengarkan gosip tentang betapa tidak cocoknya aku untukmu? Anya menutup majalah itu. Pandangannya kini tertuju langsung pada Rian. Kau pergi. Nikmati pestanya. Aku akan membuat pesta versiku sendiri. Jangan khawatirkan aku. Rian hanya bisa mengangguk. Masih merasa terjebak antara kesetiaan pada istrinya dan tuntutan keluarga yang beracun. Ia tidak tahu bahwa keputusan Anya untuk tidak merengek tentang undangan yang hilang itu adalah awal dari rencana yang jauh lebih besar dan mahal dari perkiraan keluarga Wibowo manapun. Rian hanya melihat istri yang tenang, tetapi ia tidak melihat ratu yang baru saja memutuskan untuk mengambil liburan yang pantas ia dapatkan. Tepat 3 hari setelah undangan tunggal itu datang. Konfrontasi yang dihindari Rian akhirnya terjadi, ironisnya, melalui layar ponsel. Ibu Wibowo menelepon Rian saat mereka sedang makan malam. Rian menyalakan loudspeaker, memberi isyarat minta maaf kepada Anya. Rian, bagaimana? Sudah kau baca undangannya? Persis seperti yang kita diskusikan, ya? Suara Ibu Wibowo terdengar merdu namun penuh kontrol. Seolah pernikahan Dina adalah proyek korporat yang sangat rapi. Iya, Bu. Sudah. Jawab Rian pelan. Tapi, Bu, kenapa Anya tidak dicantumkan sama sekali? Itu kan tidak enak. Tawa renyah dan dingin Ibu Wibowo terdengar di seberang sana. Oh, Rian, sayang. Kenapa harus tidak enak? Anya kan sudah bilang dia tidak suka acara formal yang ramai. Ibu hanya memudahkan dia. Lagi pula, tamunya nanti penting semua, Rian. Tamu dari keluarga Aditama itu para menteri dan duta besar. Kita butuh fokus. Ibu Wibowo sengaja berhenti sejenak, memberikan jeda dramatis. Ibu tidak mau ada yang salah tingkah di sana. Nak, maaf, tapi Anya belum terlalu terbiasa dengan lingkungan sosial kita yang seperti itu. Anggap saja ini demi kenyamanan dia. Rian hendak membela. Tetapi Anya tiba-tiba mendekat dan mencondongkan tubuhnya ke ponsel. Ia meraih tangan Rian, isyarat agar Rian diam. Selamat malam, Ibu. Sapa Anya dengan suara yang hangat dan tenang, jauh dari nada terluka yang Ibu Wibowo harapkan. Ada keheningan singkat di telepon. Ibu Wibowo jelas terkejut dengan inisiatif Anya. Oh, Anya, kau di sana. Ibu harap kau mengerti ya, Nak. Ini demi kebaikan kita semua. Anya tersenyum, senyuman lebar, tulus, dan penuh misteri. Tentu, Bu. Saya sangat mengerti. Bahkan, saya sangat berterima kasih. Berterima kasih? Ulang Ibu Wibowo. Nadanya kini berbau kebingungan. Ya, terima kasih sudah membebaskan saya dari kewajiban sosial yang, jujur saja, tidak saya sukai. Jelas Anya. Karena Ibu sudah memberi saya cuti. Saya jadi bisa memanfaatkan waktu itu untuk hal yang sangat ingin saya lakukan. Sesuatu yang sudah lama saya tunda. Ibu Wibowo mendengus. Oh, apa itu? Merangkai bunga di rumah. Anya tertawa kecil. Tawa itu tidak mengejek, tetapi terdengar penuh percaya diri dan rahasia. Bukan, Bu. Ini jauh lebih besar, lebih berharga, dan pastinya, jauh lebih jauh dari Jakarta. Pokoknya, Rian akan ada di pernikahan Dina. Ibu tenang saja. Saya akan pastikan Rian tampil prima. Anya lantas mengambil piring makanannya dan berbalik ke dapur. Mengakhiri percakapan tanpa memberi kesempatan pada Ibu Wibowo untuk bertanya lebih lanjut. Rian hanya bisa menatap Anya dengan takjub. Sikap Anya yang di atas rasa sakit itu justru membuat Ibu Wibowo kehilangan kata-kata. Sesuatu yang jarang terjadi. Setelah sambungan terputus, Rian langsung memeluk istrinya dari belakang. Kau luar biasa, bisik Rian. Tapi, kau sungguh baik-baik saja? Dan apa maksudmu dengan jauh lebih jauh dari Jakarta? Anya membalikkan badan dan memeluk Rian erat. Aku baik-baik saja. Aku tidak butuh validasi dari keluarga manapun. Rian, aku hanya butuh kau. Dan kau akan ada di sana untuk Dina. Itu sudah cukup. Keesokan harinya, setelah Rian berangkat kerja,
Senyuman di wajah Anya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi fokus yang tajam. Ia bukanlah wanita rumahan yang dianggap remeh oleh keluarga suaminya. Apartemen minimalis mereka adalah pilihan Anya, agar mereka bisa hidup nyaman tanpa harus memamerkan kekayaan. Anya duduk di depan laptopnya, beralih dari majalah mode ke layar komputernya. Ia membuka beberapa tab sekaligus. Penerbangan kelas 1 ke Incheon, reservasi kamar suite terbaik di salah satu hotel termewah di Gangnam, dan menghubungi sebuah kontak di chat terenkripsi. Pesan yang ia kirim ke kontak bernama, Taehyung Oppa, sangat singkat. The dates are set. XX November. Solo trip confirmed. Also, I need to finalize the meeting with Director Lee Forte, Winter Glow Collection. Tell him I'm bringing the sketches personally. Anya bukan hanya merencanakan liburan. Ia merencanakan sebuah perjalanan bisnis sekaligus penyembuhan diri yang akan mengubah persepsi banyak orang. Ia mulai mengeluarkan 3 buah koper Rimowa hitam dari gudang. 1 koper untuk pakaian santai, 1 koper untuk gaun haute couture yang ia simpan rapi, dan 1 koper lagi khusus untuk portfolio dan dokumen yang ia sebut proyek pribadi. Saat Rian pulang malam itu, Anya sedang sibuk belajar bahasa Korea dasar dengan aplikasi di ponselnya, sambil mendengarkan playlist lagu-lagu K-pop ceria. Kau benar-benar serius mau pergi liburan, ya? Tanya Rian. Anya mengangguk. Matanya bersinar. Sangat serius. Aku bahkan sudah mengemas separuh koperku. Aku tidak akan membalas mereka dengan kemarahan. Rian. Aku akan membalas mereka dengan kebahagiaan dan kesenangan yang tak mereka duga. Rian, yang masih memikirkan ucapan sinis ibunya, hanya bisa berharap bahwa apapun yang Anya rencanakan di Korea, itu akan memberinya kedamaian. Ia tidak tahu bahwa pesta Anya di Seoul akan segera menjadi berita utama, mengalahkan kemewahan pernikahan adiknya sendiri. 3 hari berlalu dengan cepat. Rian disibukkan oleh fitting jas, briefing acara keluarga, dan berbagai drama kecil menjelang hari H pernikahan adiknya. Sementara itu, Anya bergerak dalam keheningan yang efisien. Ia merapikan semua dokumen, memastikan Rian memiliki semua kebutuhan, dari pakaian formal hingga obat sakit kepala. H1 pernikahan. Malam itu, Rian pulang ke apartemen mereka dengan wajah lelah dan pikiran penuh. Ia baru saja kembali dari rumah ibunya, yang tak henti-hentinya menekan Rian untuk memastikan ia tidak membuat malu keluarga di acara besok. Mereka sudah memesan kamar hotel untukku di dekat lokasi resepsi, kata Rian, melempar tasnya ke sofa. Aku harus menginap di sana mulai malam ini. Anya, yang sedang menata barang terakhir ke dalam koper Rimowanya, berhenti sejenak. Ia berjalan menghampiri Rian dan memeluknya erat. Dengarkan aku, Rian. Bisik Anya. Suaranya lembut namun tegas. Besok, kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Kau adalah kakak yang bangga pada adiknya. Abaikan semua tatapan dan komentar sinis yang mungkin kau dengar. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa bersalah karena mencintaiku. Anya mundur, memegang kedua pipi Rian. Aku memberi izin penuh bagimu untuk bersenang-senang, tetapi aku tidak memberimu izin untuk merasa tidak bahagia tanpaku. Mengerti? Rian tersenyum lemah. Mengerti. Tapi, aku benar-benar akan merindukanmu. Aku juga merindukanmu, suamiku. Jawab Anya, menciumnya singkat. Tapi ini adalah waktu yang harus kita berikan untuk diri kita sendiri. Aku janji. Aku akan kembali dengan cerita yang jauh lebih menarik daripada pesta pernikahan manapun. Setelah Rian pergi ke hotel tempat ia akan menginap, apartemen itu terasa sangat sunyi. Anya menikmati kesendirian itu, mengulas kembali rencananya. Ia bukanlah tipe yang melarikan diri, tetapi mengambil jeda strategis. Pagi hari H pernikahan Dina. Rian bangun pagi-pagi sekali, merasa tegang. Ia menyalakan ponselnya dan menemukan notifikasi dari Anya. Sebuah foto yang baru diunggah di Instagram, dan sebuah pesan pribadi. Foto di Instagram adalah selfie elegan Anya di depan kaca boarding gate, mengenakan outfit bandara yang chic, kacamata hitam besar, trench coat beige, dan tas tangan mewah. Di tangan Anya, terlihat jelas sebuah tiket pesawat. Rian segera membuka pesan pribadi dari Anya.
Pesannya singkat. Anya Wibowo. Nikmati pestanya, sayang. Aku nikmati Seoul. Jangan cemas. Aku sudah di bandara. Aku akan mengabarimu. Love. Rian membesarkan foto tiket itu, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu bukan tiket ekonomi. Bukan bahkan bisnis. Itu adalah kelas utama, first class, tujuan Seoul, ICN, dan yang paling mengejutkan, itu adalah tiket yang dibeli beberapa hari sebelumnya, saat mereka sedang berdebat tentang undangan. Rian segera menghitung. Harga tiket first class pulang pergi ke Korea bisa setara, atau bahkan melebihi, biaya catering mewah di pernikahan Dina. Dari mana Anya mendapatkan uang sebanyak ini? Rian segera mengirim pesan balasan yang panik, tetapi Anya sudah lepas landas. Di saat yang sama, Rian menerima notifikasi di grup keluarga di aplikasi pesan. Dina baru saja memforward tangkapan layar unggahan Anya ke dalam grup. Dina, kalian lihat ini. Istrinya Rian? Dia pergi ke Korea? Kenapa dia liburan semewah ini? Dari mana uangnya? Apa Rian yang membayarnya diam-diam? Ibu Wibowo. Apa-apaan ini? Anak itu benar-benar tidak tahu diri. Seharusnya dia tahu diri dan tetap di rumah. Sekarang malah pergi pamer liburan mahal. Rian, segera telepon istrimu. Rian merasa terpojok. Ia baru akan mengenakan jas terbaiknya untuk acara yang seharusnya membanggakan. Tetapi ia sudah tenggelam dalam drama tentang istrinya yang tak diundang. Ia tahu bahwa Anya sengaja mengunggah foto itu sebagai balasan manis, yang cerdas. Rian mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Anya berhak mendapatkan liburan itu. Namun, pertanyaan tentang sumber dana Anya yang misterius terus berputar di kepalanya. Rian mengenal penghasilan mereka, dan first class ke Seoul bukanlah sesuatu yang bisa mereka beli hanya dari menabung. Ia sama terkejutnya dengan keluarganya, tetapi reaksinya bercampur dengan rasa takjub dan bangga yang tersembunyi. Sementara Rian memasuki mobil mewah menuju lokasi pernikahan, Anya, ribuan kilometer jauhnya, sedang menyeruput sampahnya premium di ketinggian 30.000 kaki, memandang awan. Ia mematikan mode pesawat sebentar untuk mengganti status media sosialnya. Status terbaru Anya Wibowo. Sangat bersyukur atas kebebasan untuk melakukan apa yang benar-benar membuatku bahagia. Terima kasih atas undangan, istirahat ini. Gelas sampanye kilauan Soulbound First Class Problems. Senyumnya merekah sempurna. Balasan tak terduga itu baru saja dimulai. Resepsi pernikahan Dina dan Aditama adalah sebuah pertunjukan kekayaan yang luar biasa. Aula resepsi dihiasi ribuan bunga impor, band orkestra simfoni bermain dengan anggun, dan tamu-tamu yang hadir adalah perpaduan politisi, pebisnis kelas kakap, dan sosialita Jakarta. Rian, mengenakan jas yang sangat pas, berusaha keras untuk tersenyum dan menyapa tamu. Namun, hatinya terasa kosong. Setiap sapaan yang ia terima dari kerabat dan rekan bisnis selalu diakhiri dengan pertanyaan sinis atau sindiran tentang absennya Anya. "Oh, Rian, sayang sekali Anya tidak bisa datang," kata Tante Mira, kerabat dekat Ibu Wibowo, dengan nada belas kasihan palsu. Pasti dia merasa tertekan, ya? Mengingat standar sosial di sini. Rian hanya membalas. Anya sedang ada urusan mendesak yang tidak bisa ditunda, Tante. Jauh. Tante Mira tertawa. Memangnya dia sedang menjahit di pabrik mana? Rian menggigit lidah. Ia tahu Anya tidak akan menyukai drama ini, dan ia sudah berjanji untuk tidak membuat acara ini lebih rumit. Sementara itu, Ibu Wibowo dan Dina berjalan mengelilingi ruangan dengan wajah penuh kemenangan. Mereka puas dengan kemegahan acara tersebut. Hingga tiba-tiba, kebahagiaan mereka mulai terganggu. Gosip itu menyebar seperti api. Awalnya dari meja para sepupu muda Dina, lalu merambat ke meja ibu-ibu sosialita yang tak pernah lepas dari ponsel mereka. Bisikan-bisikan tentang istri Rian dan Korea mulai mendominasi. Seorang teman lama Rian menghampirinya, bukan untuk memberi selamat, melainkan untuk menunjukkan layar ponselnya. "Rian, coba lihat ini. Istrimu, ini benar-benar gila." Di layar,
Terpampang unggahan story Instagram Anya. Anya sedang berada di salah satu jalanan paling high-end di Gangnam, Seoul, membawa tas tangan Hermes yang sangat langka. Tas yang Rian yakin Anya tidak pernah memilikinya di Jakarta. Anya terlihat tertawa gembira, menyeruput kopi artisanal, dan menulis caption singkat, "Soul state of mind. Happiness is expensive, but worth it." Unggahan berikutnya menunjukkan Anya sedang check-in di sebuah hotel super mewah. Foto kunci kamar hotelnya menampilkan logo khas yang hanya dikenal oleh mereka yang terbiasa dengan fasilitas VVIP. "Itu Sheila Hotel, Rian," bisik temannya kaget. "Salah satu suite-nya saja bisa ratusan juta semalam. Ini bukan liburan biasa, kawan. Ini jet set." Rian merasakan perutnya mual. Ia tahu Anya berhak. Tetapi skala kemewahan yang dipertontonkan itu membuatnya sama terkejutnya dengan orang lain. Yang paling menyakitkan adalah, kecanggungan di pernikahan Dina kini beralih menjadi ketegangan yang disebabkan oleh istrinya sendiri. Ibu Wibowo melihat Rian dikerubungi para tamu yang fokus pada ponsel, bukan pada pengantin. Ia segera menghampiri Rian dengan ekspresi marah. "Apa yang terjadi, Rian? Kenapa semua orang membicarakan Anya dan bukan Dina?" desisnya. Rian dengan enggan menunjukkan unggahan Anya. Wajah Ibu Wibowo langsung pucat pasi. Ia menyadari tas yang dibawa Anya, pakaian desainer yang dikenakannya, dan lokasi hotel yang mustahil. Itu pasti pinjaman. Dia pasti berutang untuk membuat kita malu. Teriak Ibu Wibowo, sedikit terlalu keras, menarik perhatian beberapa tamu di dekatnya. "Bu, jangan membuat keributan," Rian memperingatkan. "Dan Bu, Anya bukan tipe orang yang mau berutang hanya untuk pamer." Dina, yang baru saja selesai berfoto dengan pengantin, berjalan mendekat, wajahnya cemberut. "Ini tidak adil. Dia mencuri spotlight pernikahanku. Dia itu siapa, sih? Dari mana dia mendapatkan semua itu? Kita harus tahu, Rian." Ironisnya, di tengah semua kemegahan pernikahan yang mahal itu, keluarga Wibowo merasa kalah pamor oleh seorang wanita yang mereka anggap tidak pantas diundang. Kilau pernikahan Dina terasa palsu dan dipaksakan dibandingkan dengan kilau sejati kebahagiaan dan kemewahan yang terpancar dari setiap foto Anya di Seoul. Saat resepsi berakhir, Rian segera kembali ke hotelnya. Ia ingin menghubungi Anya, tetapi ia tahu Anya tidak akan mengangkat telepon. Ia membuka lagi unggahan Anya. Di foto terakhir, Anya sedang menikmati pemandangan kota Seoul di malam hari dari ketinggian. Di captionnya, Anya menulis, "A few worth the price. Healing starts now." Rian menyadari bahwa Anya tidak hanya mengambil liburan. Anya sedang melakukan statement yang sangat mahal dan sangat berani, membalas penolakan keluarganya dengan cara yang tak terduga, bukan dengan air mata, tetapi dengan kemewahan yang membuat mereka semua bertanya-tanya. Siapa sebenarnya Anya Wibowo? Udara Seoul yang dingin, segar, dan beraroma salju tipis adalah kontras yang sempurna bagi kegerahan Jakarta dan panasnya drama pernikahan keluarga Rian. Anya berdiri di jendela suite hotelnya, memandangi kota Gangnam yang gemerlap di bawahnya. Jauh dari suasana tegang dan bisik-bisik yang mendominasi pernikahan Dina, Anya merasakan kebebasan yang otentik. Hari-harinya di Korea dipenuhi dengan aktivitas yang jauh dari sekadar selfie turis. Pagi hari, ia menghabiskan waktu di sebuah galeri seni kontemporer terkemuka di Seoul. Anya tidak datang sebagai pengunjung biasa. Ia datang sebagai kolektor yang berpengetahuan luas. Ia berbicara dengan kurator dengan bahasa teknis tentang komposisi dan filosofi seniman, membuat kagum staf di sana. "Koleksi Winter Glow ini luar biasa, Tuan Lim," kata Anya, mengomentari sebuah patung minimalis. "Namun, saya rasa palet warna indigo dusk akan lebih cocok untuk instalasi di area lounge saya di Jakarta." Saat ia sedang menikmati teh di kafe galeri, seorang pria parubaya yang sangat rapi dan berwibawa, Tuan Park, tiba-tiba menghampirinya. Pria itu tampak terkejut namun senang. "Anya? Nyonya Wibowo." Tuan Park tersenyum lebar. "Saya pikir saya salah lihat. Sudah berapa lama?" "Sejak pameran di London, ya?" Anya membalas senyum itu dengan kehangatan yang tulus. "Tuan Park, saya tidak menyangka kita akan bertemu di sini." "Ya,
Sudah hampir setahun sejak London. Saya sedang mengambil cuti mendadak. Tuan Park, yang ternyata adalah manajer utama sebuah galeri seni internasional yang terhubung dengan salah satu rumah lelang terbesar Asia, duduk di kursi di hadapan Anya. Saya dengar ada drama kecil di Jakarta, tapi Anda tampaknya tidak terganggu sama sekali, ujar Tuan Park sambil tertawa kecil, yang mengisyaratkan bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Saya tahu Anda datang ke Seoul bukan hanya untuk berlibur, Nyonya. Anya menyesap tehnya perlahan. Tuan Park, Anda tahu saya. Liburan dan bisnis selalu berjalan beriringan. Lagi pula, ini adalah waktu yang tepat untuk bertemu dengan Direktur Lee dan membicarakan proyek yang tertunda itu. Tuan Park mengangguk penuh pengertian. Ia kemudian melanjutkan, dengan nada yang agak misterius. Saya baru membaca ulasan dari kantor pusat di Paris. Mereka sangat menantikan presentasi Anda. Pengaruh Anda di pasar seni dan mode Asia sangat tidak terduga bagi beberapa pihak di sana. Saya ingat dulu saat Anda pertama kali menikah. Sangat berhati-hati agar tidak menarik perhatian media. Rian adalah pria yang beruntung, tapi saya rasa dia tidak tahu seberapa beruntungnya dia. Anya hanya tersenyum samar, tidak membantah, tetapi juga tidak mengiyakan. Ngomong-ngomong, Anda harus datang ke butik Le Fleur di Cheongdam-dong. Mereka baru saja menerima koleksi terbatas dari Milan. Saya yakin mereka akan menyimpankannya untuk Anda. Saran Tuan Park sebelum berpamitan. Anya segera menuju Cheongdam-dong, area yang dikenal sebagai Jalan Mewah di Seoul. Butik yang disebutkan Tuan Park bukanlah butik biasa. Itu adalah butik yang hanya melayani klien by appointment dan sangat eksklusif. Saat Anya memasuki butik tersebut, alih-alih diinterogasi, ia disambut oleh manajer butik dengan membungkuk hormat. Nyonya Wibowo, selamat datang kembali. Kami sudah menyiapkan ruangan privat untuk Anda. Tuan Park sudah menghubungi kami, kata manajer itu, mengantarnya ke ruangan yang dipenuhi gaun-gaun haute couture terbaru. Di ruangan itu, Anya tidak berbelanja secara impulsif. Ia memeriksa jahitan, bahan, dan desain dengan mata seorang profesional yang kritis. Gaun yang ia pilih bukanlah yang paling mahal, melainkan yang paling menonjolkan kekuatan karakternya. Salah satu dress yang ia coba adalah gaun malam sutra berwarna emerald green yang dipesan khusus. Gaun ini memiliki label yang tersembunyi, label rumah mode Eropa yang sangat eksklusif, yang ternyata adalah investasi rahasia Anya. Saat mencoba gaun itu di depan cermin, Anya mengirim story terbaru di Instagram. Sebuah bumerang kilatan cahaya lampu dari butik mewah, memperlihatkan siluetnya yang elegan. Di latar belakang, terdengar musik klasik yang menenangkan. Unggahan ini, sekali lagi, dilihat oleh ratusan orang di Jakarta, termasuk keluarga Wibowo. Mereka melihat kemewahan Anya yang tampaknya effortless dan berkelas, jauh di atas kemewahan pernikahan Dina yang terasa, dibeli, dan over the top. Di saat yang sama, Rian di Jakarta membaca berita di ponselnya. Sebuah artikel tentang kedatangan Tuan Park di Seoul untuk kunjungan bisnis penting yang akan memengaruhi pasar Asia. Rian tidak menyadari betapa dekatnya istrinya dengan lingkaran elit ini. Anya, kini, tidak lagi hanya sekadar istri yang tidak diundang. Ia adalah seorang player di level yang tidak pernah diketahui oleh suaminya dan keluarga suaminya. 3 hari setelah pernikahan Dina berlalu, namun fokus keluarga Wibowo masih tertuju pada ponsel, bukan pada kebahagiaan pengantin baru. Dina seharusnya sedang berbulan madu, tetapi ia lebih sering memeriksa story Instagram Anya daripada menikmati pantai. Grup chat keluarga Wibowo yang biasanya diisi dengan jadwal arisan dan foto-foto kemewahan Dina, kini didominasi oleh tangkapan layar unggahan Anya. Dina, lihat ini. Dia makan malam di Jungsi. Itu restoran bintang Michelin. Itu ratusan dolar per orang. Ibu Wibowo, Rian, cepat hubungi dia. Minta dia berhenti. Dia mempermalukan kita. Orang-orang sudah mulai bertanya-tanya. Tadi ada yang menyindir saya. Wah, ternyata istri Rian lebih kaya dari kita ya. Bapak Wibowo, jarang bersuara Rian. Kau harus bicara jujur pada ibu. Apa kau yang membayar semua ini? Jika iya, dari mana kau mendapatkan dana sebanyak itu?
Ini sudah tidak masuk akal. Rian sedang berada di kantornya, mencoba berkonsentrasi pada laporan bulanan, tetapi ponselnya terus bergetar. Ia merasa marah dan frustrasi. Marah pada keluarganya yang tidak pernah menghargai Anya, dan frustrasi karena ia sendiri tidak memiliki jawaban pasti. Ia segera membalas pesan di grup, mencoba membela Anya. Rian, Bu, Ayah, Dina, tolong hentikan. Anya berhak untuk liburan. Dia membayar semuanya sendiri. Aku tidak tahu detailnya, tapi tolong, jangan menghakiminya. Ibu Wibowo, memangnya kau pikir kami bodoh, Rian? Gaji manajer sepertimu tidak cukup untuk membiayai first class, hotel suite, dan tas yang dia tenteng itu. Itu tas Hermes tipe Birkin. Harganya setara mobil mewah. Kecuali, Ibu Wibowo mengirimkan sebuah pesan suara yang penuh kecurigaan. Kecuali dia mendapatkan uang dari cara yang tidak baik. Rian, kau harus memastikan dia tidak terlibat dalam hal yang aneh-aneh. Rian menghela napas panjang. Ia mengambil napas dalam-dalam. Ia harus melindungi Anya, meskipun ia sendiri dilingkupi oleh tanda tanya besar. Ia ingat percakapannya dengan Anya beberapa waktu lalu. Anya memang pernah memberitahu Rian bahwa ia masih mengelola aset kecil dari warisan keluarganya, tetapi selalu meremehkannya, mengatakan itu hanya cukup untuk biaya hobi. Namun, gaya hidup di Seoul ini jelas bukan biaya hobi biasa. Rian kemudian melihat unggahan Anya terbaru, sebuah foto tangan Anya sedang memegang dokumen desain arsitektur yang sangat profesional, dengan latar belakang pemandangan kota Seoul. Jari Anya mengenakan cincin berlian kecil yang selalu ia pakai, yang Rian anggap hanya perhiasan biasa. Anya menyertakan caption, Working Holiday, Meeting with the Architects, Details Matter. Saat Rian memperbesar foto itu, ia melihat logo kecil di sudut dokumen itu. Logo yang samar-samar, tetapi Rian yakin ia pernah melihatnya. Setelah mencari di internet, ia terkejut. Logo itu adalah milik sebuah firma arsitektur butik terkemuka di Asia, yang dikenal karena proyek-proyek galeri seni dan museum. Rian mengirim pesan pribadi kepada Anya. Rian, sayang, aku lihat unggahanmu. Kau sedang mengerjakan proyek apa? Apakah ini terkait dengan desain interior yang dulu kau minati? Anya membalas beberapa jam kemudian, dengan jeda waktu Korea Jakarta. Anya, aku sedang melakukan pertemuan yang sangat penting, Rian. Ini adalah hal yang dulu aku tunda, dan sekarang aku harus menyelesaikannya. Ini adalah proyek besar, jauh lebih besar dari desain interior. Jangan khawatir, semua legal dan etis. Aku akan jelaskan semuanya saat aku kembali. Jawaban Anya yang samar namun meyakinkan justru membuat Rian semakin bingung. Ia menyadari bahwa Anya, yang selama ini ia kenal sebagai istri yang pendiam dan mendukung, ternyata adalah seorang wanita yang memiliki kehidupan profesional rahasia yang jauh lebih ambisius dan kaya raya dari yang ia bayangkan. Rian akhirnya mengirim pesan ke grup keluarga. Rian, aku sudah bicara dengan Anya. Dia ada di sana untuk urusan bisnis yang sudah lama direncanakan. Dia membayar semua pengeluarannya dari hasil kerjanya sendiri. Aku akan meminta maaf atas nama kalian karena kalian tidak mengundangnya. Dan ini adalah konsekuensinya. Tolong, mari kita hargai privasinya. Pesan Rian ini tidak meredakan kecurigaan, justru memperburuknya. Keluarga Wibowo, yang selama ini merasa unggul karena status sosial mereka, kini dipaksa menghadapi kemungkinan yang sangat memalukan. Wanita yang mereka usir dengan angkuh dari acara keluarga ternyata jauh lebih sibuk, lebih kaya, dan memiliki koneksi yang lebih penting daripada mereka. Kepanikan pun berubah menjadi ketakutan. Takut jika rahasia Anya ini terkait dengan bisnis keluarga mereka di masa depan. Anya meninggalkan aura turis elegan yang ia tampilkan di media sosial, dan beralih ke persona seorang pebisnis kelas dunia. Pagi itu, ia dijemput oleh mobil hitam mewah yang dikemudikan oleh Taehyung, kontak bisnis sekaligus asisten pribadinya yang setia di Seoul. Taehyung selalu bertindak seperti teman lama Anya di depan Rian, menjaga rahasia besar majikannya. Direktur Lee sangat bersemangat, Nyonya, kata Taehyung sambil melirik Anya melalui kaca spion. Anya hari itu mengenakan setelan jas Chanel tweed yang chic dan profesional.
Jauh berbeda dari gaya santainya di Jakarta. Ia harus bersemangat. Taehyung. Proyek Emerald. Ini adalah kunci ekspansi mereka di pasar Asia Tenggara. Dan hanya ada satu orang yang bisa membukakan pintu itu. Balas Anya dengan nada yang tenang dan penuh otoritas. Mereka tiba di markas besar Mirai Holdings, sebuah konglomerasi Korea yang bergerak di bidang investasi, seni, dan pengembangan aset. Mirai Holdings adalah perusahaan yang sangat dihormati dan tertutup, yang keberadaannya seringkali hanya diketahui oleh lingkaran elit bisnis. Anya tidak diantar ke ruang tamu biasa. Ia langsung dibawa ke ruang rapat eksekutif di lantai teratas, di mana Direktur Lee, seorang CEO berusia akhir 50-an yang terkenal karena ketegasannya, sudah menunggu. Nyonya Wibowo, sebuah kehormatan besar Anda bisa terbang jauh-jauh ke sini, apalagi di tengah jadwal pribadi Anda yang padat. Sambut Direktur Lee, membungkuk hormat, menunjukkan bahwa posisi Anya jauh lebih tinggi dari sekadar mitra bisnis. Lisi, senang bertemu dengan Anda. Anggap saja ini working holiday. Balas Anya sambil tersenyum hangat, langsung berbicara dalam bahasa Korea yang sempurna dan fasih, mengejutkan beberapa staf yang hadir. Pertemuan itu berlangsung intens selama 3 jam. Fokus utama pembicaraan adalah investasi besar Mirai Holdings di Indonesia, khususnya dalam proyek pengembangan pusat seni dan retail high-end. Direktur Lee membutuhkan seseorang yang tidak hanya memahami pasar lokal Jakarta dan koneksi ke pemerintah, tetapi juga memiliki selera artistik dan jaringan sosialita kelas atas, yaitu Anya. Anya dengan cepat dan cerdas memaparkan analisisnya. Ia tidak hanya menyajikan angka, ia menyajikan strategi unik yang melibatkan sinergi antara seni dan investasi properti, sebuah konsep yang jarang disentuh oleh para pebisnis konvensional keluarga Wibowo. Untuk proyek Emerald ini, jelas Anya, menunjuk grafik di layar. Kita tidak bisa hanya mengandalkan koneksi lama. Kita membutuhkan wajah baru, yang elegan, tetapi juga misterius. Seseorang yang bisa mengatur kurasi seni, desain interior, dan juga melancarkan negosiasi di Jakarta. Saya sudah menyusun semua rencana kontak yang harus kita buat di sana. Direktur Lee sangat terkesan. Nyonya Wibowo, kami tahu Anda adalah sosok di balik layar di dunia seni Asia. Kami juga tahu bahwa Anda sangat berhati-hati dengan identitas publik Anda. Tetapi untuk proyek sebesar ini, kami harus memanfaatkan aset terkuat kami. Bisakah Anda bersedia untuk lebih terbuka saat di Jakarta? Anya menyandarkan punggung ke kursi. Matanya menatap tajam ke Direktur Lee. Tentu saja, Lisi. Saya rasa sudah waktunya. Saya sudah lelah menjadi seniman yang tidak jelas latar belakangnya, kata Anya dengan sedikit nada ironi dalam suaranya. Kebetulan, minggu ini saya mendapat reminder yang cukup kuat dari keluarga suami saya tentang status saya. Anya menjelaskan situasi undangan pernikahan itu tanpa emosi. Mereka telah membebaskan saya dari kewajiban sosial di Jakarta. Sekarang, saya akan kembali. Bukan sebagai Anya, istri Rian Wibowo yang diabaikan, tetapi sebagai pemilik Mirai Asia, pemegang saham kunci yang baru saja mendapatkan kepercayaan penuh dari Mirai Holdings Korea untuk mengelola investasi besar ini. Direktur Lee mengangguk penuh kekaguman. Ide yang brilian. Mengembalikan penolakan mereka dengan kekuasaan. Ini adalah pembalasan yang paling elegan. Anya tersenyum penuh kemenangan. Anggap saja saya melakukan rebranding. Selain itu, Lisi, saya butuh satu hal lagi. Saat kami melakukan presentasi perdana di Jakarta untuk proyek Emerald ini, saya ingin seluruh media, dan khususnya, seluruh keluarga Wibowo tahu bahwa Mirai Holdings telah memilih saya, dan bahwa saya memiliki otoritas penuh. Siapkan sebuah acara penyambutan yang megah. Taehyung, yang mendengarkan di samping Anya, tersenyum kecil. Ia tahu bahwa Anya tidak hanya merencanakan pembalasan, tetapi juga mengambil kendali penuh atas takdir profesional dan personalnya. Undangan yang hilang itu telah menjadi pemicu bagi Anya untuk melepaskan belenggu rahasia identitas yang ia sembunyikan selama ini. Di saat yang sama, Rian di Jakarta sedang menghadapi sesi tanya jawab yang melelahkan dari Ibu Wibowo tentang detail bank rekening Anya, tanpa sedikit pun petunjuk tentang skala pertemuan ini. Keluarga Wibowo tidak tahu bahwa wanita yang mereka tolak masuk ke ruang pesta mereka
kini sedang memegang kunci akses ke dunia bisnis yang mereka idam-idamkan. Rian kembali ke apartemen mereka setelah menghabiskan 3 hari penuh drama, kelelahan mental, dan keraguan yang mendalam. Pernikahan Dina berakhir sukses secara materi, tetapi menjadi bencana sosial bagi Rian karena ia terus-menerus diserang dengan pertanyaan tentang misteri Korea, Anya. Pagi setelah ia kembali, ponsel Rian berdering. Itu adalah atasannya, Pak Hartono. Rian, selamat atas pernikahan adikmu. Dengarkan baik-baik. Minggu depan kita ada acara sangat penting. Kita diundang ke gala dinner eksklusif oleh perusahaan investasi baru yang akan masuk ke Indonesia. Namanya Mirai Asia. Mereka akan menjadi klien terbesar kita tahun ini, bahkan mungkin dekade ini. Ini adalah acara tertutup dan sangat selektif. Jantung Rian berdegup kencang. Nama itu, Mirai. Ia ingat samar-samar logo di dokumen Anya di Seoul. Anda harus tampil sempurna. Rian, kita akan presentasi proposal langsung kepada principal owner dari Mirai Asia. Kabarnya, orang ini sangat muda, sangat berpengaruh, dan sangat picky. Dia baru saja kembali dari markas besar mereka di Korea. Rian merasakan kegugupan yang luar biasa. Ini adalah kesempatan terbesar dalam karirnya. Tentu, Pak, saya akan siapkan semuanya. Janji Rian. Setelah menutup telepon, Rian mencoba menghubungi Anya, tetapi ia mendapat pesan bahwa Anya akan tiba beberapa jam lagi. Rian membersihkan apartemen, berharap bisa menciptakan suasana hangat yang sangat dibutuhkan Anya setelah liburan kerja yang misterius itu. Sore hari, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Anya tiba di Jakarta, namun bukan melalui terminal biasa. Ia dijemput melalui private lounge khusus yang melayani penumpang first class dan diplomat. Ia tidak muncul ke publik. Di luar terminal, alih-alih dijemput oleh Rian dengan mobil mereka, Anya dijemput oleh iring-iringan mobil hitam yang sopir-sopirnya mengenakan seragam rapi dengan lencana kecil yang sama di dada, lencana yang merupakan logo tersembunyi Mirai Asia. Di dalam mobil utama, Anya mengenakan gaun sutra yang elegan, terlihat segar dan bersemangat. Di sisinya, duduk Taehyung, yang telah terbang bersamanya sebagai asisten pribadi. Taehyung, koper berisi prototipe dan dokumen rahasia sudah diamankan. Tanya Anya, tidak lagi berbicara dengan nada santai seperti istri Rian, tetapi dengan intonasi seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas aset bernilai miliaran. Sudah, Nyonya. Semua kargo sensitif sudah melewati bea cukai tanpa masalah. Dan gaun emerald yang Anda pesan sudah digantung di tempat yang aman. Hanya perlu penyesuaian akhir di tempat acara, lapor Taehyung. Bagus. Dan bagaimana kabar berita di Jakarta? Taehyung tersenyum tipis. Sesuai prediksi Anda, keluarga Wibowo sudah mencapai puncak kecurigaan dan kegelisahan. Mereka mulai menggali latar belakang finansial Anda, namun tentu saja, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Anda telah menutup semua jejak sejak 5 tahun lalu, Nyonya. Anya menyandarkan kepalanya ke jok mobil. Aku tidak ingin menghancurkan mereka, Taehyung. Aku hanya ingin mereka, dan suamiku, mengerti satu hal. Aku tidak butuh izin atau validasi mereka untuk berada di sini. Aku di sini karena aku memilihnya. Setibanya di apartemen, Anya tidak langsung muncul. Ia meminta Taehyung dan 2 pengawal yang menyertai mereka untuk menurunkan koper-koper yang isinya jauh lebih berharga daripada yang terlihat. Salah satu koper itu, yang disegel dan dikunci dengan sidik jari, adalah yang paling dijaga. Rian mendengar suara-suara di pintu dan segera bergegas keluar. Ia melihat Anya berdiri di ambang pintu, tampak lebih cantik, lebih percaya diri, dan jauh lebih elegan daripada saat ia meninggalkannya. Namun, ia juga melihat 2 pria berbadan besar yang membawa koper-koper Anya, dan Taehyung yang berdiri di samping istrinya dengan sikap profesional yang dingin. Anya! Rian langsung memeluknya erat. Lega. Anya membalas pelukannya, tetapi pelukan itu terasa sedikit formal bagi Rian. Hai, sayang. Maaf merepotkan, tapi Taehyung harus mengurus delivery koper-koper ini. Ada beberapa barang yang sangat sensitif di dalamnya. Rian melepaskan pelukan itu.
Matanya penuh pertanyaan. Ia menatap Taehyung, yang ia kenal sebagai teman seniman, Anya. Taehyung mengangguk hormat, tetapi tidak bersikap akrab seperti biasanya. Aku akan kembali ke hotel. Semua kargo sudah aman, Nyonya Wibowo. Semoga malam Anda menyenangkan, kata Taehyung dengan formal, membuat Rian terkejut dengan panggilan Nyonya Wibowo yang resmi. Setelah mereka berdua sendirian, Rian mulai bertanya, "Sayang, kargo apa? Kenapa harus dikawal seperti itu? Dan siapa Taehyung sebenarnya?" "Dia memanggilmu Nyonya Wibowo." Anya tersenyum misterius. "Taehyung adalah asisten yang membantuku mengurus proyekku di Korea. Dan kargo itu adalah prototipe desain untuk proyek yang sangat besar. Rian, aku berjanji akan menjelaskan semuanya. Tapi, aku ingin kau mendengarkannya besok malam." Rian cemas. "Besok malam? Tapi besok malam aku ada acara gala dinner penting. Sayang, perusahaan baru, Mirae Asia, klien terbesar kami." Anya berhenti. Matanya berkilat nakal. Ia berjalan mendekat ke Rian, memegang dasinya. "Oh, ya? Aku dengar Mirae Asia sedang mencari mitra bisnis yang sangat kredibel di Jakarta. Kau harus tampil luar biasa besok, Rian. Pastikan proposalmu tidak ada cacatnya." Anya kemudian berbisik di telinga Rian. Suaranya mengandung janji dan tantangan. "Karena kau mungkin akan bertemu dengan pemilik perusahaan itu besok. Dan aku ingin suamiku menjadi orang yang paling bersinar di antara semua orang yang mencoba menjilatnya. Aku sudah menyuruh Taehyung untuk menyiapkan jas baru untukmu. Jas yang akan membuatmu terlihat seperti seorang CEO, bukan hanya manajer." Rian menatap Anya, bingung, terkejut, namun sekaligus terpesona. Aura Anya yang baru, penuh kuasa, membuatnya merasa seperti ia menikahi orang asing yang sangat menarik dan sangat kaya. Ia tidak tahu bahwa jas baru itu, yang ia anggap hadiah dari Anya, adalah seragam pertarungan yang disiapkan oleh rival terbesarnya sendiri. Malam itu, gala dinner perkenalan Mirae Asia terasa tegang. Aula ballroom dipenuhi oleh para eksekutif dan pebisnis terkemuka Jakarta. Rian hadir bersama atasannya, Pak Hartono, mengenakan jas baru yang disiapkan Anya. Jas yang pas dan elegan, membuatnya tampak menonjol dan berwibawa. Keluarga Wibowo, ibu, bapak, dan Dina, juga hadir. Mereka berhasil mendapatkan undangan melalui koneksi lain, bertekad untuk mendekati Mirae Asia. Mereka tahu investasi ini adalah kunci bagi proyek properti mereka yang sedang lesu. "Rian, untung kau datang. Kita harus mencari tahu siapa pemilik Mirae ini," desis Ibu Wibowo, menarik Rian ke sudut. "Kita dengar orang ini sangat misterius. Pasti dia orang Korea asli. Kita harus membuat kesan yang baik." "Bu, saya di sini untuk bekerja, bukan untuk menjilat," balas Rian frustrasi. Ia masih bingung dengan Anya, yang hari itu menghilang dengan alasan harus beristirahat total sebelum kembali bekerja. Dina menatap Rian dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Jas barumu bagus, Rian. Mahal sekali pasti. Seharusnya kau membelikannya untukku." "Oh, lihat. Apakah itu Direktur Lee dari Mirae? Ayo, Bu." Saat keluarga Wibowo berusaha mendekati rombongan eksekutif Mirae Holdings dari Korea, Rian dan Pak Hartono bersiap di meja mereka. Mereka gugup. Reputasi Mirae Holdings membuat udara terasa berat. Tepat pukul 9 malam, lampu meredup. Pak Hartono berdiri, memegang gelas champagne. "Sebentar lagi, Rian. Kita akan tahu siapa bos besar ini." Seorang perwakilan dari Mirae Holdings naik ke podium. Suasananya senyap. "Selamat malam hadirin sekalian. Kami berterima kasih atas kehadiran Anda di gala dinner eksklusif kami. Selama ini, Mirae Holdings dikenal sebagai perusahaan yang fokus pada seni dan investasi. Dan malam ini, kami bangga untuk memperkenalkan kepada Anda, mitra utama kami, sosok yang akan memimpin Mirae Asia di pasar Indonesia. Seseorang yang memiliki visi, koneksi, dan yang paling penting, sebuah rahasia yang ia simpan dengan baik selama ini." Suasana semakin tegang.
Rian membayangkan seorang CEO Korea yang dingin dan berjarak. Dengan bangga, izinkan kami memperkenalkan pemilik prinsipal Mirai Asia, Nyonya Anya Wibowo. Musik orkestra tiba-tiba mengalun megah. Lampu sorot putih terang menyala, tidak ke panggung utama, tetapi ke pintu masuk ballroom. Mereka syok saat tahu aku adalah Anya melangkah masuk. Ia bukan lagi Anya, istri Rian yang diabaikan. Ia mengenakan gaun malam sutra emerald green yang ia coba di Seoul, dipadukan dengan perhiasan berlian yang elegan, bukan yang mencolok. Rambutnya disanggul rapi. Di tangannya, ia memegang clutch yang sangat sederhana, namun memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Ia terlihat seperti seorang ratu yang baru saja mendapatkan kembali tahtanya. Seluruh ballroom hening sejenak, lalu riuh dengan bisikan yang panik. Namun, di sudut yang sama, ada satu meja yang mati dalam keheningan yang mematikan. Meja keluarga Wibowo. Ibu Wibowo menjatuhkan gelasnya. Dina ternganga, matanya tidak percaya bahwa wanita yang ia tuduh memamerkan barang pinjaman kini berjalan di karpet merah sebagai tuan rumah acara paling eksklusif di Jakarta. Bapak Wibowo tampak paling syok. Dahinya mengerut, memproses informasi yang baru saja menghancurkan semua asumsi sosial yang mereka yakini. Anya melangkah anggun ke podium. Ia melirik sekilas ke arah meja keluarga Wibowo dan memberikan senyuman kecil. Senyuman yang sama persis dengan yang ia berikan saat menerima undangan, tunggal, Rian. Senyuman yang membalas. Rian, di mejanya, duduk mematung. Pikirannya kosong. Istrinya. Istri yang tidak diundang ke pernikahan adiknya, yang ia pikir hanya seorang seniman biasa dengan warisan kecil. Ternyata adalah principal owner dari perusahaan yang akan menjadi penyelamat karirnya dan mungkin seluruh bisnis keluarganya. Pak Hartono menyikut Rian. Wajahnya pucat. Rian, istrimu? Kau bilang dia seniman? Kau tahu ini? Rian menggeleng. Wajahnya memerah karena malu dan terkejut. Saya tidak tahu, Pak. Saya bersumpah. Di podium, Anya memulai pidatonya. Suaranya terdengar jernih dan berwibawa, berbicara tentang visi dan investasi Mirai Asia. Selama ini, saya memilih untuk bekerja di balik layar, mengelola investasi pribadi, dan mendukung seni. Namun, setelah menghabiskan waktu di Seoul untuk bernegosiasi dengan Mirai Holdings, saya menyadari bahwa pasar Indonesia, terutama di bidang integrasi seni dan aset, memerlukan pemimpin yang berani mengambil risiko. Saya sangat bersemangat untuk membawa Mirai Asia ke Jakarta. Kami di sini bukan sebagai investor asing, melainkan sebagai mitra yang sudah mengenal denyut nadi pasar ini dengan baik. Anya menyelesaikan pidatonya dan turun dari podium. Direktur Lee dari Korea segera menghampirinya, membungkuk dan mengantarnya mengelilingi ruangan. Anya menyambut beberapa tamu penting dengan profesionalisme yang sempurna. Saat ia dan Direktur Lee mendekati meja Rian, keluarga Wibowo dengan cepat berkerumun. Ibu Wibowo, dengan wajah memohon, mendekati Anya. Anya, sayang, ibu, kami tidak tahu. Selamat, nak. Kami bangga sekali. Dina, cepat sapa kakak iparmu. Dina mencoba tersenyum, tetapi terlihat jelas ia dipenuhi rasa malu dan iri. Selamat, Kak Anya. Anya menghentikan langkahnya, menatap Ibu Wibowo dengan mata dingin. Ia tidak tersenyum. Ibu Wibowo, Ayah Wibowo, Dina. Senang bertemu dengan Anda di sini, kata Anya, suaranya formal dan dingin. Saya harap Anda menikmati acara ini. Direktur Lee, ini adalah keluarga suami saya. Mereka adalah tamu kehormatan saya malam ini. Anya tidak memberikan kesempatan untuk bernegosiasi atau bermaaf-maafan. Ia dengan cepat beralih ke Rian dan Pak Hartono. Bapak Hartono, dan tentu saja, suamiku, Rian. Saya sudah menerima proposal dari perusahaan Anda. Kita akan membahasnya secara detail di kantor saya besok pagi. Saya harap Anda siap, kata Anya, menyiratkan bahwa Rian kini harus melobi istrinya sendiri untuk sebuah proyek bisnis. Rian menatap mata Anya, penuh penyesalan, kebingungan, dan rasa cinta yang baru. Ia menyadari betapa bodohnya ia membiarkan keluarganya meremehkan berlian yang ia miliki.
Anya tidak perlu membalas dengan amarah. Ia membalas dengan kekuasaan yang tak terbantahkan. Suasana di gala dinner bubar dengan kekacauan emosional. Rian menarik diri, tidak mampu memproses kenyataan bahwa istrinya adalah wanita yang semua orang coba dekati. Keesokan harinya, Rian dan Pak Hartono tiba di kantor baru Mirai Asia, sebuah penthouse office yang mencolok di gedung tertinggi Jakarta. Mereka datang bukan sebagai menantu atau suami, melainkan sebagai vendor yang memohon proyek. Anya menyambut mereka di ruang rapatnya yang futuristik. Ia mengenakan pakaian yang lebih santai, gaun midi desainer, tetapi sikap profesionalnya tetap tak tergoyahkan. Tae Hyung duduk di sampingnya, berfungsi sebagai pengawas rapat. Pak Hartono, Rian. Sapa Anya, nadanya formal. Selamat datang di Mirai Asia. Silakan duduk. Selama rapat, Rian berjuang keras memisahkan perasaan pribadinya. Anya sangat profesional, kritis, dan cerdas. Ia mempertanyakan setiap detail proposal Rian, menunjukkan kelemahan dan meminta perbaikan yang tajam. Rian, proposal cash flow ini terlalu optimis. Anda harusnya tahu, investasi seni membutuhkan kesabaran, bukan keuntungan cepat. Kritik Anya, menatap Rian langsung tanpa emosi. Pak Hartono, yang kagum sekaligus terintimidasi, berulang kali meminta maaf atas kekurangan timnya. Ia terus melirik Rian, tidak mengerti bagaimana suaminya bisa menyembunyikan kekuatan sebesar ini. Di akhir rapat, setelah Pak Hartono keluar, Rian tetap tinggal. Anya, bisakah kita bicara, bukan sebagai CEO dan vendor, tapi sebagai suami dan istri? Tanya Rian, suaranya parau. Anya mengangguk dan mempersilakan Rian duduk. Tentu. Tapi ini harus menjadi pembicaraan yang jujur. Rian. Kenapa? Kenapa kau menyembunyikan semua ini? Mirai Asia? First class ke Seoul? Kekayaan yang kau miliki? Aku merasa seperti hidup bersama orang asing selama 5 tahun ini. Tanya Rian, dengan nada terluka. Anya menghela napas. Aku menyembunyikannya untukmu. Rian. Ketika kita bertemu, aku sedang lelah dengan dunia bisnis yang kejam. Aku ingin hidup sederhana. Ketika kita menikah, aku melihat bagaimana keluargamu menghargai kekayaan. Aku melihat bagaimana mereka akan memujaku hanya karena uang, dan meremehkanku karena hal lain. Aku ingin kau mencintaiku karena aku adalah Anya, istri yang mencintai anggrek dan seni, bukan Anya, pewaris rahasia atau pemilik perusahaan investasi. Aku ingin cintamu tulus, Rian, tidak dibeli oleh berlian atau saham, jelas Anya. Aku mempertahankan kebohongan itu demi menjaga keutuhan rumah tangga kita dari penilaian materialistis keluargamu. Rian tersadar. Kau benar. Aku melihat bagaimana Ibu dan Dina memperlakukanmu. Aku minta maaf. Aku seharusnya membela kamu lebih keras. Bahkan saat aku tidak tahu seberapa kayanya kamu. Aku mencintaimu, Anya. Tidak peduli dari mana koper-koper itu berasal. Anya tersenyum, senyuman hangat yang ia tahan selama di Seoul. Aku juga mencintaimu, Rian. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi, ada harga yang harus dibayar atas penolakan yang mereka lakukan. Balasan manis yang sesungguhnya. Anya tidak membalas dengan kemarahan atau dendam, tetapi dengan pembalikan peran yang abadi. Aku telah memutuskan, Rian, bahwa Mirai Asia akan mengambil proyek dari perusahaanmu. Tetapi dengan satu syarat, aku butuh seseorang yang aku percaya di dalam perusahaanmu untuk mengawasi pelaksanaan proyek ini secara langsung. Seseorang yang tidak terpengaruh oleh drama keluarga Wibowo. Kata Anya, matanya serius. Siapa? Tanya Rian. Kau. Aku ingin kau fokus pada proyek Emerald ini, melapor langsung kepadaku. Ini akan meningkatkan posisimu, memberikanmu kontrol, dan, yang paling penting, memberitahu keluargamu bahwa posisi mereka dalam bisnis ini sepenuhnya tergantung pada kemampuanku, bukan sebaliknya, tegas Anya. Rian menyadari ini adalah promosi yang luar biasa, didorong oleh istrinya sendiri. Ini adalah pengakuan akan kemampuannya, dan sekaligus cara Anya untuk melindungi Rian dari pengaruh negatif keluarganya. Akan kulakukan, bos, jawab Rian, tersenyum bangga.
Konsekuensi keluarga Wibowo. Di sisi lain, keluarga Wibowo merasakan pukulan telak yang memalukan. Mereka mencoba mengatur makan malam keluarga untuk meminta maaf, tetapi Anya menolaknya dengan sopan. "Kami sangat sibuk, Ibu. Mungkin lain kali." Balas Anya dingin saat dihubungi. Mereka dipaksa untuk berinteraksi dengan Anya di acara-acara sosial dan bisnis, selalu dalam posisi yang lebih rendah. Mereka harus memuji kecerdasan dan selera Anya. Dina, yang dulu menyindir pakaian Anya, kini meminta nasihat mode. Ibu Wibowo, yang dulu melarang nama Anya tercantum di undangan, sekarang berulang kali mengundang Anya ke setiap pertemuan sosial, berharap mendapatkan perhatian dari investor Mirai Asia. Namun, Anya selalu menjaga jarak profesional. Ia adalah menantu yang sopan, tetapi ia tidak pernah lagi mengizinkan dirinya diremehkan. Epilog. Beberapa minggu kemudian, Rian menemukan Anya di balkon, sedang merapikan anggrek. Rian memeluknya dari belakang. "Aku melihat unggahan terbaru ibu di Instagram. Dia bangga sekali menunjukkan foto clutch yang kau pinjamkan padanya," bisik Rian, tertawa geli. Anya berbalik, menyandarkan kepalanya di dada Rian. "Aku tidak meminjamkannya. Aku menyuruh Taehyung mengirimkannya. Anggap saja itu adalah biaya untuk undangan yang hilang. Sekarang, aku tidak perlu diundang. Aku yang menjadi hostnya." "Liburan ke Korea itu." Balasan yang sangat manis, kata Rian. Anya tersenyum, matanya berkilau. "Liburan itu adalah katarsis, Rian. Balasan manis yang sesungguhnya adalah ketika aku kembali, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengukuhkan posisiku di sisimu. Aku akan selalu menjadi istrimu, tapi aku tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang mereka anggap pantas diabaikan." Mereka berdua menikmati keheningan, memandang cakrawala Jakarta. Kekuatan di antara mereka kini seimbang, dan pernikahan mereka, yang dibangun di atas cinta sejati dan kini dikukuhkan oleh rasa hormat, menjadi jauh lebih kuat. Anya telah mendapatkan kembali kebebasannya, kekuasaannya, dan yang paling berharga, rasa hormat yang mutlak dari suaminya dan keluarganya. Misi selesai.